Oke, di bahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas nih, apa sih sebetulnya landasan psikologis dari pendidikan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa memahami cara siswa belajar itu bisa jadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari apa yang kita ajarkan ke mereka. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kamu duduk di kelas terus ngerasa kayak cuma jadi gelas kosong yang tugasnya diisi air aja? Nah, perasaan kayak gitu tuh ternyata umum banget. Dan kabar baiknya, psikologi pendidikan nunjukin ke kita kalau ada cara belajar yang jauh lebih baik dari itu. Nah, ini dia nih intinya. Kunci dari pendidikan yang benar-benar efektif itu ternyata bukan cuma soal materi apa yang kita sampaikan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa paham psikologi orang yang lagi belajar itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kunci psikologi. Gini deh, bayangin kalau metode ceramah yang gitu-gitu aja tuh kayak kunci yang udah karatan, susah banget buat buka pintu kan? Nah, psikologi ini ibaratnya kunci pas, kunci utama yang bisa ngebuka potensi belajar yang sebenarnya. Jadi, yang paling penting buat diingat, psikologi itu bukan teori ngawang-ngawang loh. Ini tuh alat yang praktis banget. Bisa kita lihat di sini, psikologi itu ngebantu di setiap langkah, mulai dari nentuin tujuan ngajar, bener-bener ngertiin muridnya, milih metode yang pas, sampai menilai hasil belajarnya. Semuanya itu berpusat pada satu hal, memahami pikiran dan perasaan si pembelajar. Oke, sekarang kita geser ke konsep inti yang pertama, yaitu soal pikiran yang terus bertumbuh. Penting banget nih buat kita ingat, kalau siswa itu bukan benda mati yang nggak berubah. Mereka itu terus berkembang, terus berevolusi. Jadi ya, cara kita ngajar juga harus ikut berkembang bareng mereka dong. Coba deh kita lihat tahapan dari Russo ini. Beda banget kan fokusnya? Anak umur 5 tahun, fokusnya itu belajar lewat main dan panca inderanya. Sementara remaja umur 15 tahun lagi pusing-pusingnya nyari jati diri. Nah, kebayang nggak kalau kita ngajar mereka pakai cara yang sama persis? Ya jelas nggak bakal nyambung kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Gimana sih sebenarnya proses belajar itu kejadian? Nah, ayo kita coba bandingin beberapa teori besar yang jadi fondasi dunia pendidikan selama ini. Jadi, ada dua kubu besar nih. Di satu sisi, ada teori klasik yang bilang kalau pikiran itu kayak otot aja. Biar kuat, ya harus dilatih terus-menerus pakai disiplin dan pengulangan. Nah, di sisi lain, ada teori modern yang fokusnya lebih ke hal-hal yang bisa kita lihat, kayak perubahan perilaku atau proses mikir yang terjadi di dalam kepala. Nah, di teori modern ini sendiri, ada dua raksasanya. Pertama, behaviorism. Ini fokusnya ke apa yang kelihatan dari luar, perilaku. Ada stimulus, ada respons, dikasih penguatan, nah itu namanya belajar. Terus yang kedua, cognitivism. Ini ngelihatnya ke dalam, ke proses mental. Belajar itu terjadi pas kita berhasil nyambungin info baru sama hal-hal yang udah kita tahu sebelumnya. Nah, si Herbert ini ngasih kita resep faktisnya nih. Kata dia, jangan langsung ujuk-ujuk ngasih materi, ada langkah-langkahnya. Pertama, siapin dulu siswanya. Terus, baru sajikan materi barunya, abis itu hubungin sama pengetahuan yang lama, tarik kesimpulan umumnya, dan yang paling penting, praktekin. Ini nih resep jitu biar ilmunya nempel di otak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita geser sedikit ke psikologi sosial. Kenapa? Soalnya proses belajar itu kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Kelas itu ibaratnya sebuah ekosistem sosial. Kompleks, penuh dengan interaksi antar manusia. Nah, ngomongin soal interaksi, kesan pertama itu penting banget, apalagi di kelas. Cara seorang guru ngebawain diri di hari pertama itu bisa nentuin semangat murid-muridnya satu semester ke depan loh. Kadang-kadang hal sesimpel senyuman dan antusiasme itu bisa jadi alat ajar yang paling manjur. Psikologi juga ngebantu kita buat ngertiin perilaku yang lebih menantang, kayak agresi misalnya. Jadi, daripada cuma ngehukum, kita bisa cari cara lain buat nyalurin energi itu ke hal yang positif. Istilahnya itu katarsis, semacam pelepasan emosi yang sehat. Bisa lewat olahraga, bisa lewat seni, macem-macem. Kebalikannya dari agresi, ada yang namanya altruisme alias rasa peduli. Nah, ini menarik. Kalau seorang guru bisa ngasih contoh gimana caranya saling bantu dan peduli sama orang lain, itu tuh bisa nular ke murid-muridnya. Jadinya, si guru ini nggak cuma ngajarin pelajaran, tapi juga ngebangun sebuah budaya kelas yang positif, di mana semua orang ngerasa aman buat belajar bareng. Oke, topik berikutnya, kesiapan belajar. Gini, kita nggak bisa kan asal nuangin informasi ke kepala siswa gitu aja. Mereka tuh harus dalam kondisi siap buat nerima itu semua. Tapi, siap itu sebenarnya artinya apa sih? Nah, kutipan dari Ausubel ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Katanya, faktor paling penting yang mempengaruhi belajar itu adalah apa yang udah diketahui sama si pembelajar.
Artinya apa? Artinya, pengetahuan baru itu harus dibangun di atas fondasi yang udah ada. Nggak bisa tiba-tiba muncul gitu aja. Proses nyambungin ini penting banget. Jadi, kesiapan itu ada dua jenis. Pertama, kesiapan kognitif. Ini soal apa yang udah kamu tahu. Kamu punya dasarnya nggak? Terus yang kedua, ada kesiapan afektif. Nah, ini soal gimana perasaan kamu. Kamu semangat nggak? Kamu tertarik nggak? Dua-duanya ini harus ada, biar belajarnya bisa maksimal. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya tujuan akhir dari semua ini tuh apa sih? Ujung-ujungnya kita mau nyampe kemana? Nah, ini dia tujuan utamanya. Dan ini jauh lebih besar dari sekedar nilai bagus di rapor. Pendidikan yang sejati itu tujuannya adalah membentuk manusia yang utuh. Pribadi yang semua potensinya, baik itu pikiran, perasaan, maupun keterampilannya, bisa tumbuh bareng secara seimbang dan harmonis. Bagan ini nunjukin dengan jelas banget, pendidikan yang lengkap itu harus nyentuh semua bagian diri kita. Mulai dari cara kita mikir, cara kita merasa, cara kita bergerak, sampai cara kita bergaul dengan orang lain, dan punya pegangan moral. Semuanya ini sama pentingnya, nggak ada yang bisa ditinggalin. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kalau tujuannya memang untuk membangun manusia yang lebih baik, dari semua wawasan psikologis yang udah kita obrolin barusan, kira-kira satu ide mana nih yang paling ngena dan bakal kamu pakai?